Kemudian di sore hari ini, dari suatu hal yang mungkin baik kita memulai pertemuan ini dengan sebuah hadits yang terdapat wejangan-wejangan penting untuk kita semua, khususnya untuk generasi muda. Sebuah hadits yang sangat indah sekali diriwayatkan oleh Imam Ibnu Majah rahimahullahu taala di dalam sunannya. Iya, Ibnu Majah kunya beliau Abu Abdullah, namanya Muhammad bin Abdullah Ibnu Majah Al-Quzwaini. Ibnu Majah rahimahullahu taala meriwayatkan dengan sanadnya kepada sahabat yang mulia Jundub bin Abdullah bin Sufyan Al-Bajali. Jadi itu nama beliau, Jundub bin Abdullah bin Sufyan Al-Bajali radhiyallahu anhu. Beliau bertutur, "Kunna ma'an Nabi sallallahu alaihi wasallam wa nahnu fityanun hazawirah." Kami pernah bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam dan kami adalah anak-anak muda yang sangat kuat. Ini hazawira itu jama dari hazur. Artinya di usia yang sangat uletnya, sangat kuatnya. Kalau dibahasakan dengan bahasa yang lain, sudah mendekati dewasa. Sudah mendekati dewasa. Maka kata beliau, "Fata'allamna al-iman qabla an nata'allam al-Qur'an." Maka kami mempelajari iman sebelum mempelajari Al-Qur'an. Thumma ta'allamna al-Qur'an fazdatna bihi imanan. Kemudian kami mempelajari Al-Qur'an, lalu kami bertambah keimanan. Kami bertambah keimanan. Iya. Jadi dalam hadits ini ada pelajaran-pelajaran berharga, pokok-pokok pegangan yang penting sekali di dalam kehidupan ini. Sebelum saya masuk ke dalam hadits, pertama sahabat ini Jundub bin Abdullah dari sahabat-sahabat di tingkatan anak-anak muda sahabat. Ya, sama dengan Ibnu Umar, sama dengan Anas bin Malik, ya, radhiyallahu ta'ala anhum ajma'in. Dan mereka ini memiliki semangat-semangat yang tinggi. Karena itu bahasa Jundub bin Abdullah di sini, kami bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam, kunna ma'an Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kata kana itu dalam bahasa Arab, kunna itu bisa bermakna selalu, continue begitu. Jadi Masya Allah, dari muda sudah mulazamah dengan Nabi, ya selalu bersamanya, berada di sekitarnya. Karena itu cerita mereka, kami bersama Nabi, kami pernah hadir ya dengan Nabi, kami pernah pergi bersama Nabi. Nah, itu bahasa-bahasa yang mereka pakai. Iya. Jadi kami bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam, kata beliau, wa nahnu fityanun hazawira. Dan kami anak-anak muda yang sudah beranjak dewasa. Iya. Dan ini kita petik pelajaran berharga bagaimana semangat para sahabat selalu berada di sisi Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sebab itu dari pokok-pokok kebaikan di dalam kehidupan para sahabat. Orang-orang yang bersahabat dengan Nabi itu manusia-manusia pilihan, bukan sembarang orang. Iya. Jadi Allah melihat ke hati makhluk, diketemukan hati yang paling baik setelah hati Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, itu adalah hatinya para sahabat. Maka mereka pun dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala menjadi sahabat-sahabat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Para sahabat itu ada yang umurnya lebih tua dari Nabi, ada yang sebaya dengan Nabi, ada yang di bawah Nabi, ada anak-anak muda. Karena itu
para sahabat, kalau di buku-buku biografi para sahabat kita baca, itu disebutkan tingkatan-tingkatan, tabaqat-tabaqat. Ada yang membagi 3 kadang, sahabat yang tua, sahabat yang pertengahan, dan sahabat yang muda. Karena ada yang membagi lebih daripada itu, sesuai dengan sudut pandang mereka di dalam pembagian. Kadang ada yang membaginya sesuai dengan fase Mekah dan Madinah. Kadang ada yang membaginya sesuai dengan urutan keislaman. Kadang ada yang membaginya sesuai dengan peperangan yang dihadiri. Ya, macam-macam bentuk pembagian-pembagiannya. Tapi ini Jundub bin Abdillah dari deretan sahabat-sahabat yang muda. Ya. Karena itu beliau menghadiri berbagai peristiwa, ya, berjalan hingga ke masa para khulafa ar-rasyidin. Ya. Setelah di kota Madinah, beliau tinggal di Kufah dan tinggal di Basrah. Dan Jundub bin Abdillah digelari Jundubul Khair. Jundub yang membawa kebaikan, penuh dengan kebaikan. Jadi disebut Jundub al-Khair radhiyallahu ta'ala anhu. Jadi ini kebiasaan mereka. Kami bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa nahnu fityanun hazawirah. Dan kami anak-anak muda yang berinjak dewasa. Di umat ini kalau ingin memperoleh kebaikan seperti kebaikan para sahabat, ini diantara simbol kehidupan mereka. Iya, selalu dekat dengan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Anas bin Malik itu, beliau masih muda umurnya, masih kecil, itu dibawa oleh ibunya. Dibawa oleh ibunya kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian ibunya berkata, ya Rasulullah, ini Anas bin Malik, biarkan dia melayanimu. Ya, dia biarkan anaknya supaya menjadi pelayan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Maka dia khadim Rasulullah, pelayan Nabi selama 9 tahun. Anas bin Malik. Coba bayangkan dari 9 tahun ini bergaul dengan Nabi, dekat dengan Nabi. Kira-kira apa yang didapatkan oleh Anas bin Malik? Beliau dapatkan semuanya, dunia dan akhirat. Iya. Dari kehidupan akhirat, di antara sahabat yang paling banyak meriwayatkan hadis itu di urutan ketiga adalah Anas bin Malik radhiyallahu ta'ala anhu. Iya. Ini anak-anak muda. Belum lagi nabinya doakan Anas bin Malik diperbanyak hartanya, diperbanyak anak-anaknya. Sampai kata Anas bin Malik ketika beliau berbicara, hari ini saya adalah orang Al-Ansar yang paling banyak hartanya dan paling banyak anak-anaknya. Disebut anak-anaknya beserta cucunya sudah lebih 100 orang. Ya. Di waktu beliau berbicara. Ini semuanya karena kecerdasan ibunya. Semenjak kecil dia dekatkan kepada siapa? Kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya. Maka itu kedekatan, pergaulan itu adalah hal yang penting untuk diperhatikan. Ya. Karena itu keberadaan anak-anak muda sering hadir di majelis ilmu, majelis ta'lim, dekat dengan hal tersebut, itu dari pokok kebaikannya. Pokok kebaikannya. Ya. Tidak ada masalah seorang itu sibuk dengan kehidupan dunia dan seterusnya, itu biasa. Namanya urusan dunia, tidak seorang pun yang terlepas darinya. Ya. Tapi di antara para ulama, mereka ahli hadits, tapi juga mereka dikenal dengan pekerjaan-pekerjaannya di dalam kehidupan dunia, dan itu tidak dipermasalahkan. Ya, sepanjang dia ada hubungan dengan kebaikan, ada waktu untuk hadir ke majelis ilmu, dia berikan waktu khusus untuk ilmu, maka pasti mereka akan dijaga di atas apa? Di atas kebaikan. Jadi kata beliau di sini, ya, kunna ma'an Nabi sallallahu alaihi wasallam wa nahnu fityanun hazawirah. Kami bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam dan kami anak-anak muda yang beranjak dewasa. Iya. Dan ini juga menunjukkan perhatian Nabi ya terhadap anak-anak muda. Ya, kalau Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak ada perhatian kepada anak-anak muda, maka anak-anak muda tidak berada di sekitar beliau. Ya. Karena beliau ada perhatian, makanya anak-anak muda itu datang. Jelas ya? Karena itu Nabi gunakan kesempatan apapun, tiap kali berjumpa dengan siapapun, beliau berikan sesuatu
yang bisa bermanfaat baginya. Beliau pernah membonceng Ibnu Abbas di atas keledai, di atas unta, lalu Nabi berucap hadits yang masyhur itu ya di Arba'in Nawawiyah, ihfadillah yahfadka dan seterusnya. Bahkan Nabi pernah melalui anak kecil sedang bermain burung, ya. Maka Nabi menyapa anak muda tersebut. Beliau berkata, ya Aba Umair, ma fa'alan Nugair. Wahai Abu Umair. Jadi anak kecil ini kunyanya Abu Umair. Ma fa'alan Nugair, apa yang dilakukan oleh burung kecilmu? Ya. Nabi juga menyapa dengan hal tersebut. Dan ini hadits, ya Abu Umair, ma fa'alan Nugair. Ya, subhanallah, ringkas, tapi oleh sebagian ulama dibuatkan risalah khusus menerangkan makna hadits ini. Ya, dan kandungan fikih yang terdapat di dalamnya. Dan itu dari keajaiban ilmu ya. Kadang sebagian hadits berlalu riwayat-riwayat kita sangka tidak ada apa-apa di situ, ternyata banyak pelajaran-pelajaran ilmu agama yang dipetik di situ. Nah, sama dengan Jarir di sini, beliau menghikayatkan bagaimana kehidupan mereka anak-anak muda ini di masa Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kata beliau, "Fata'allamna al-Qur'an qabla an nata'allama al-iman." Ta'allamna al-iman qabla an nata'allama al-Qur'an. Kata beliau, kami mempelajari iman sebelum mempelajari Al-Qur'an. Ya. Sini mungkin akan bertanya, apa bedanya iman dengan Al-Quran? Ya, iman itu bagian dari Al-Quran juga. Di dalam Al-Quran kan semuanya pokok tentang apa? Keimanan. Ya. Tapi di sini maksudnya Nabi itu membahasakan isi Al-Quran kepada para sahabat dari makna-makna keimanan. Setelah itu baru mereka baca Al-Qurannya, belajar Al-Qurannya sekaligus diterangkan makna-maknanya. Ya, belajar Al-Qurannya dengan lafaz-lafaznya sekaligus diterangkan apa? Makna-maknanya. Jadi tahap awal diberikan oleh Nabi bagaimana dia mempelajari makna-makna keimanan yang terkandung di dalam Al-Quran itu. Iya. Dan itu warna seorang pembimbing. Warna sosok pendidik yang berhasil Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjadi panutan manusia yang datang setelahnya. Iya. Di mana Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau mendidik anak-anak muda untuk perhatian terhadap tauhid sebelum perhatian kepada hal yang lain. Jadi itu mana kami mempelajari iman sebelum mempelajari apa? Mempelajari Al-Quran. Di dalam Al-Quran itu ada hukum-hukum fikih, halal, haram, ya, ada ahkam, dan ada hal-hal yang lain. Jadi sebelum mereka masuk mempelajari Al-Quran dengan lafaz-lafaznya dan makna-maknanya, maka sudah diberikan oleh Nabi dari dasar-dasar keyakinan. Mereka mempelajari tentang syahadat la ilaha illallah Muhammadar Rasulullah, masalah keimanan, rukun iman yang 6, diberitahu dari dasar-dasar pokok akidah Islamiyah. Itulah yang membuat mereka apa? Menjadi pewaris umat ini. Kekuatannya berada di situ. So, kalau dia sudah punya kekuatan hati, maka hal-hal yang lain itu melengkapi. Iya. Mereka akan berarah ke sana. Akan berarah ke sana. Karena itu kata Jarir, ta'allamna al-iman qabla an nata'allama al-Quran. Kami mempelajari iman sebelum mempelajari Al-Quran. Ini diperhatikan ya, sifat seorang guru itu seperti itu. Seperti Nabi sallallahu alaihi wasallam. Iya. Dia perhatian untuk memberikan makna-makna keimanan kepada para sahabat sebelum memberikan yang lainnya. Iya, kalau bahasa yang umum diberi dulu dari pembahasan-pembahasan tauhid, pembahasan-pembahasan akidah yang menguatkan hatinya, membuat hidupnya itu menjadi kehidupan yang indah. Setelah itu baru diberikan dari pembahasan-pembahasan yang lainnya. Iya. Dan ini berbeda sekarang ya dengan banyak manusia di masa sekarang, juga terhadap sebagian orang-orang yang berdakwah di jalan Allah. Kadang dia membahas pembahasan-pembahasan ya sesuai dengan selera manusia. Ya, kurang bagus. Ya, ada pengalaman-pengalaman kehidupan yang mungkin masa lalu yang kurang indah. Atau kalau bahasa orang sekarang dia sebut masa lalu kelam misalnya. Ya, maka fungsi dari mempelajari iman adalah membersihkan itu semuanya.
Jadi setelah dia bersihkan, baru dia masuk belajar Al-Quran. Masuk dia belajar Al-Quran. Karena itu kaidahnya at-takhliyah qabla at-tahliyah. Membersihkan sebelum menghiasi. Jelas ya? Kaidahnya apa? At-takhliyah pakai kha ya, at-takhliyah qabla at-tahliyah. Ha yang kedua pakai ha tanpa titik. Kalau takhliyah itu artinya mengosongkan, membersihkan. Kalau tahliyah artinya menghiasi. Ya. Jadi sebelum dihiasi, sebelum didandani, dibersihkan dulu. Setelah bersih, baru dihiasi. Itu baru cocok. Tapi kalau dia masih kotor sana sini kemudian dihiasi, kira-kira hiasannya kelihatan cantik atau tidak? Ya, pasti berpengaruh kotoran-kotoran tersebut. Ya. Makanya fungsi mempelajari iman itu tadi. Ya, dasar-dasar pokok. Apalagi kalau sebelumnya, subhanallah, pada sebagian kawan-kawan kadang ada yang backgroundnya dia kenal sebelumnya kelompok-kelompok yang tidak di atas jalan lurus. Ya. Masuk di pergerakan-pergerakan seperti Ikhwanul Muslimin misalnya, Hizbut Tahrir. Ya. Saya kadang dua nama ini saya sebut. Sebab ini membahayakan negara dimanapun mereka berada. Ya. Karena anak-anak muda kadang kalau diisyaratkan tidak paham juga. Ya. Jadi kadang saya sebut nama kalau saya. Supaya pahamnya lebih bagus. Tidak salah memahami. Kalau ada background seperti ini, itu harus dia perbaiki cara berpikirnya. Atau pemikiran yang dekat ke situ. Iya. Sebab kalau nanti kalau dia belajar Al-Quran, ini belum dia perbaiki, bisa-bisa sebagian yang pelajari masih kembali ke situ lagi nanti. Mengarah ke situ lagi. Ya, akhirnya hasilnya kurang baik. Iya. Hasilnya kurang baik. Karena itu perhatikan bagaimana pendidikan Nabi. Ta'allamnal iman, fata'allamnal iman qabla an nata'allamal Qur'an. Kami mempelajari keimanan sebelum mempelajari Al-Qur'an. Ya, apa-apa dari keimanan yang perlu dipelajari? Itulah pembahasan-pembahasan seputar keyakinan. Bagaimana dia hidup memurnikan ibadahnya kepada Allah, bagaimana dia hidup lepas dari kesyirikan, bagaimana dia hidup di atas muka bumi ini dalam keadaan dicintai dan diridhai oleh Allah, bagaimana dia tahu apa tujuan kehidupannya untuk ibadah kepada Allah, dan bagaimana dia punya bekal kalau akhir hayatnya datang dia bisa bersyahadat dengan benar, dan bagaimana dia menjawab pertanyaan malaikat di alam kubur, bagaimana dia menjawab pertanyaan Allah di hari kiamat. Ini semuanya pokok-pokok keimanan pembahasannya. Iya. Ya, kalau dia belajar iman, semua itu tadi akan masuk di dalam pembahasannya. Iya. Maka itulah yang dimulai oleh para sahabat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, setelah mempelajari iman, kata beliau, fata'allamna al-Quran, thumma ta'allamna al-Quran. Kemudian kami mempelajari Al-Quran. Iya. Jadi ini juga kita petik pelajarannya bagaimana Nabi mendidik generasi muda itu supaya tadarruj, ya, bertahap, bertingkat di dalam belajar. Dimulai dari yang paling penting, kemudian yang penting setelahnya. Ya, sebab kadang seorang itu belajar dia tidak tahu kemana arahnya. Kadang masya Allah semangat. Hari ini hadir taklim sana taklim, semua taklim dia hadiri. Ya, itu bertahan sebulan, 2 bulan. Lama kelamaan dia periksa dirinya apa yang sudah dia dapatkan. Ya, dia sendiri belum bisa mengetahui sekarang apa yang sudah dia dapatkan. Ini karena kadang tidak ada fokus di dalam apa? Dalam belajar, tidak ada perjenjangan di dalam belajar. Makanya Nabi itu mendidik para sahabat ada jenjangnya. Iya. Mereka belajar keimanan, setelah itu belajar Al-Quran. Belajar Al-Quran juga tidak langsung semua Al-Quran. Ya. Karena itu Anas bin Malik, Ibnu Umar itu bercerita bagaimana Nabi mengajari mereka. Diajari 1 ayat. Mereka hafalkan. Mereka pahami maknanya. Mereka amalkan. Baru pindah ke ayat yang lain. Ya. Pindah ke ayat yang lain. Karena itu kata Anas bin Malik, siapa yang sudah hafal surah Al-Baqarah di tengah kami, nabula indana. Maka dia itu sudah menonjol di antara kami kalau dia sudah hafal surah Al-Baqarah. Artinya bukan cuma hafal saja. Jelas ya? Bukan cuma hafal saja. Tetapi dia hafal ayat ini, dia hafal kandungannya, dan dia hafal
dan dia amalkan makna-maknanya di dalam kehidupan. Nah, itu para sahabat dahulu. Dan ini juga perbedaannya pendidikan di masa belakangan ini. Kalau masa belakangan kan, Masya Allah, ya, menghafal Al-Qurannya hebat. Sekarang ini banyak orang-orang yang hafal Quran, hafal Bukhari, hafal Muslim, tapi pemahamannya pemahaman Khawarij. Ya, pemahamannya pemahaman Khawarij. Kadang pemahamannya pemahaman yang menyimpang dari jalan yang lurus. Ya, ini kenapa? Karena dia cuma baca Al-Quran, dia tidak paham maknanya. Tidak paham maknanya. Termasuk Jundub bin Abdullah, subhanallah, pernah mengalami sebuah kejadian. Iya. Jadi beliau pernah Jundub bin Abdullah ini atau Jundub al-Asdi juga. Jadi beliau pernah hadir bersama Ali bin Abi Thalib memerangi kaum Khawarij. Memerangi kaum Khawarij. Ini luar biasa ya, kaum Khawarij ini diperangi. Perang itu dari pagi sampai malam. Jadi malam hari itu istirahat dua pasukan. Maka Jundub ini di malam hari dia melihat kondisi pasukan tanpa terasa dekat ke tenda kaum Khawarij. Iya, ke camp mereka. Dia dengar suara-suara begitu. Maka dia mendekat. Ternyata orang-orang sedang sholat, orang-orang lagi mengaji. Ini kaum Khawarij ini. Iya. Subhanallah. Di siang hari habis mereka perang, di malam hari masih bisa sholat malam, membaca Al-Quran. Maka ada sesuatu yang bergejolak di hatinya. Melihat mereka ini. Kok bisa kita memerangi orang-orang kayak gini? Ini kita benar atau tidak ini? Ya. Maka subhanallah, ketemu Ali bin Abi Thalib di malam itu. Dan itu dari taufik Allah. Para sahabat itu terjaga. Ketika masuk hal-hal di hati mereka, ya, Allah beri taufik ketemu Ali bin Abi Thalib. Dan Ali bin Abi Thalib ketika melihat Jundub bin Abdullah, dia tanya, ya, langsung Ali berkata, barangkali kamu temukan sesuatu di hatimu terkait dengan orang-orang yang kita perangi ini. Subhanallah, langsung tepat dugaan Ali. Kata Jundub, iya benar. Maka dibawalah Jundub oleh Ali bin Abi Thalib. Oleh Ali disampaikan hadits-hadits Nabi tentang kaum Khawarij. Jadi Nabi itu sebutkan tentang kaum Khawarij. Kalian wahai para sahabat akan menghinakan solat kalian di depan solat mereka, puasa mereka di depan puasa mereka. Tapi mereka ini yang merukuna minad din kama yang merukusahmu minar ramiyah. Mereka keluar dari agama seperti panah menembus sasarannya. Dan disebutkan oleh Nabi di hadits yang lain, mereka ini sejelek-jelek orang yang pernah terbunuh di bawah kolong bumi. Dan orang yang dibunuh oleh mereka sebaik-baik orang yang terbunuh di bawah kolong bumi. Di bawah kolong langit, afwan. Di bawah kolong langit. Jadi itu rupanya orang-orang seperti ini disebutkan keutamaan. Maka terus Ali bacakan hadits-hadits sampai hilang di hatinya keraguan di dalam memerangi mereka. Iya. Jadi itu fungsinya kenapa seorang itu perlu dekat dengan orang-orang yang saleh, orang-orang yang baik, dan bagaimana dia bertahap ya di dalam belajar sehingga kalau menghadapi masalah-masalah dia bisa apa? Bisa menghadapinya dengan benar. Maka kami mempelajari keimanan, kemudian kami mempelajari Al-Quran. Al-Quran ini itulah kalau dipelajari terdapat di dalamnya rincian-rincian. Jadi baca Al-Quran itu dengan lafadznya, dibaca maknanya, ya, dibaca kandungannya. Setelah mempelajari Al-Quran, kata Jarir, fata'allamna Al-Quran, kata Jundub, fata'allamna Al-Quran fasdatna bihi imanan. Kami pun mempelajari Al-Quran, maka kami bertambah keimanan. Ini dari sebab-sebab yang menambah keimanan namanya. Ada sebab yang menambah keimanan, dan itu banyak sebab. Di antara sebab yang menambah keimanan itu tadi membaca Al-Quran, tadabbur terhadap kandungannya. Di antara hal yang menambah keimanan, sebab yang menambah keimanan hadir di majelis-majelis ilmu. Di antara sebab yang menambah keimanan adalah mempelajari dari Asmaul Husna, nama-nama Allah. Dari sebab yang menambah keimanan banyak berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Dari sebab yang menambah keimanan adalah bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala.